Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas F konsentrasi marketing komunikasi ingin menjelaskan mengenai program variety show. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Anas Sudadi. Yang kedua ada Debbie Arnita Widiawati, dan ada Ayu Dewi Linggabuana. Saat ini, media televisi dapat kita sebut sebagai abstraksi nyata kultural universal. Karena media televisi memunculkan gambaran-gambaran secara lengkap unsur-unsur kebudayaan seperti kesenian, bahasa, pengetahuan, politik, hukum, ekonomi, dan agama. Media televisi merupakan alat yang dianggap memporak-porandakan kebudayaan-kebudayaan tradisional yang telah ada dengan sebuah penciptaan budaya baru, yakni budaya media dengan identitas baru yang dibangun oleh media televisi. Hal tersebut merupakan dampak dari globalisasi yang merombak, meningkatkan, atau mengubah aspek kehidupan perekonomian, politik, hingga budaya. Globalisasi yang kuat membuat kebudayaan yang utuh menjadi kebudayaan yang berasimilasi dengan tren kekinian. Arus globalisasi dengan budaya kekinian diperagakan oleh televisi dengan beragam format. Salah satu program televisi yang populer dengan kombinasi budaya tradisional hingga budaya kekinian ialah variety show. Program variety show ialah hiburan yang terdiri dari berbagai format program dan tindakan, terutama pertunjukan musik, jogetan dan musik, agama, momen today, komedi, sketsa, games, dan biasanya diperkenalkan oleh pengantar atau pembawa acara, atau juga bisa disebut dengan host. Jenis lain dari aktivitas segmennya termasuk hipnotis, dukungan hewan, aksi sirkus, akrobat, juggling, romance, hingga kejutan kepada pengisi acara dan kru, membagi-bagikan hadiah, dan lain sebagainya. Dalam variety show, format musik, komedi sketsa, dan lain-lainnya ialah menjadi bagian dari segmentasi di antara segmentasi lainnya. Keunikan dari sebuah program variety show sendiri harus bisa diselaraskan oleh seorang sutradara agar menarik dari satu segmen ke segmen selanjutnya. Program variety show ibarat makan gado-gado yang mencampur adukan berbagai teknik switching visual. Misalnya, untuk segmen musik, switching yang digunakan yaitu switching by rhythm. Jika segmen drama, digunakan switching by moment. Sedangkan untuk adegan sirkus digunakan switching by narration. Maka, seluruh teknik switching ini menjadikan acara variety show yang dibuat terasa hangat dan variatif. Keberhasilan program variety show salah satunya dapat diketahui bila penonton merasakan tayangannya bervariasi dan tidak monoton. Beberapa program variety show di sebuah stasiun televisi swasta telah memberikan nuansa baru dengan apresiasi dari penonton yang sangat spektakuler, seperti suatu program variety show Extravaganza yang sangat populer pada tahun 2004 hingga tahun 2009 ini, yang ditayangkan di Trans TV
menampilkan berbagai macam segmen dan cerita seru di dalamnya, dalam bentuk sketsa komedi yang diangkat dari kisah keseharian, film, bahkan legenda masa silam. Kreatif dari program ini ditonjolkan melalui para pemain ekstravaganza yang juga bertindak selaku host, seperti Ronald Supraja, Tura Sudiro, Tike Lunamaya, Aming, dan lain sebagainya. Set properti yang unik pun dan cerita-cerita komedi yang menggelitik menjadi andalan dari sebuah program variety show ekstravaganza ini. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak program variety show lainnya yang mulai bermunculan, seperti program variety show Legend Dagelan yang tayang di TPI, yang selanjutnya dengan konsep yang hampir sama, tampil juga program Opera Panjapa yang tayang di stasiun TV Trans 7 pada tahun 2008, di mana program ini yang merupakan kreativitas mengemas budaya tradisional dengan budaya media yang komersial. Budaya tradisional ini seperti gamelan Jawa yang dikemas dengan menarik melalui budaya media, yakni menjual acara dengan rating dengan sebuah konsep acara yang laku sesuai keinginan pasar. Beberapa kreativitas yang diperagakan di dalam sebuah acara variety show seperti Opera Vanjapa memiliki panggung utama yang mewah, memiliki perpaduan alat musik tradisional gamelan Jawa dan modern, dimeriahkan desain bunga, tata cahaya, hingga backing vokal yang memiliki ciri khas. Penampilan sinden atau penyanyi terkenal dengan iringan pemusik gamelan Jawa ini lengkap dengan berpakaian adat Jawa modern, menyanyikan soundtrack yang sangat beragam, namun lebih sering menggunakan lagu modern yang dinyanyikan atau diaransemen menggunakan gamelan Jawa. Memiliki sebuah cerita yang sangat variatif dan secara terus-menerus ditayangkan, serta muncul dan hilangnya karakter yang berbeda dalam setiap episodenya, membuat ciri khas dalam sebuah program variety show Opera Vanjava ini sebagai soap opera wangi Jawa. Terlihat menyengatnya wangi Jawa ini dari set panggungnya yang sedemikian rupa telah dipersiapkan berbeda, yang disesuaikan dengan cerita yang diangkat setiap harinya. Lakon-lakon yang dimainkan juga biasanya tentang cerita rakyat Indonesia yang dimodifikasi, cerita tentang karir seseorang yang terkenal, sebuah cerita rekaan, bisa pula cerita hantu-hantuan, cerita negara asing, hingga cerita dari hal-hal yang sedang populer dan menjadi isu yang hangat. Pada setiap episodenya, Opera Vanjava ini pun menghadirkan bintang tamu selebriti yang terkenal yang diberikan peran sebagai salah satu tokoh dalam cerita, seperti peran Andre Taulani dan Sule yang memiliki suara bagus juga sering dipertunjukkan, sehingga memberikan daya tarik selain ide kocak mereka yang menghibur. Namun, terkadang ada beberapa adegan dalam cerita yang ditampilkan dikritisi, padahal program ini sedang mencapai puncaknya. Komedi yang memperolok, melecehkan sesama, merendahkan, serta
makian kasar menjadi perhatian khusus bagi khalayak luas. Sebagai catatan beberapa episode, para komedian mengeluarkan kata-kata kasar, makian, pelecehan, hingga perendahan. Contohnya ada pemain yang mengatakan, "Maklum, cakep-cakep otaknya setengah," atau kekerasan nonverbal lainnya seperti aksi saling dorong-mendorong, saling pukul yang dimaksudkan untuk canda, walaupun sebenarnya properti acara yang dibuat dari gabus atau styrofoam hingga hancur. Mungkin bisa menjadi evaluasi dari setiap program-program baru, terutama program variety show yang ingin dibuat. Jangan sampai mengulangi hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat di program sebelumnya dan dapat menjadi pelajaran dan edukasi kepada masyarakat luas. Ada beberapa tips-tips kreatif dari sebuah program variety show. Berikut ini ialah salah satu contoh budaya media televisi yang menyajikan paket hiburan lengkap yang sangat menguntungkan secara finansial dengan tanpa memerhatikan dampak-dampak lain yang terkait dengan program yang ditawarkan. Ketika bulan Ramadan di tahun 2013, sebuah acara variety show yang berjudul Yuk Kita Sahur yang tayang di Trans TV. Episode ini menjelang Lebaran menampilkan sosok goyang Cesar yang berhasil menyabet perhatian para penonton. Acara itu kemudian booming di mana-mana, di media online, aerobik, dan lain-lain sebagainya. Iklan yang membludak membuat pihak Trans TV membuat tayangan The Best YKS. Selain Cesar, Trans TV juga mengusung Raffi Ahmad, Olga Cagur, dan masih banyak lainnya, serta sederet bintang tamu artis papan atas untuk menjadi bintang tamu dalam program variety show tersebut. Adapun beberapa contoh atau tips-tips kreatif yang dikemas di dalam sebuah variety show YKS ini yang bisa diterapkan di variety show lainnya, seperti menyajikan goyang unik yang dilakukan oleh Cesar, goyang oplosan, goyang pokoknya joget, joget Bang Jali, dan joget-joget lainnya. Segmen joget bersama host, pemain, penonton, kru juga ditampilkan pada awal intro program. Segmen pemecah sebuah ketegangan, dan segmen akhir atau penutup juga program yang seluruhnya didaulatkan kepada Cesar ini untuk memainkan jogetan sebagai suatu simbol. Tim kreatif juga dapat memantau performance per menit setiap on air YKS tersebut, karena sebuah program yang telah menyajikan hal-hal unik dan memiliki rating yang sangat bagus sangat patut untuk dipertahankan, sehingga dapat memiliki ciri khas yang berbeda dari program-program variety show lainnya. Kedua, konsep menampilkan kru. Konsep menampilkan kru, baik dari produser hingga soundman, adalah konsep di mana para kru juga ikut andil muncul di televisi saat acara variety show dimulai. Di mana konsep ini yang merupakan konsep yang selalu dihindari untuk diekspos, yang dimana justru menjadi daya tarik tersendiri bagi suatu program acara variety show. Seperti dalam salah satu program acara variety show di Trans TV, yaitu YKS atau You Keep Smile, yang di dalamnya para kru juga ikut tampil dalam program yang mereka sendiri produksi. Penonton dapat menikmati dan tertawa saat kru dikerjain oleh para artis ataupun sebaliknya.
para artis yang dikerjain oleh para kru. Karena konsep ini memiliki daya tarik tersendiri, maka banyak program acara variety show lain yang juga menggunakan konsep ini. Sehingga banyak acara variety show di televisi yang terlihat hanya berbeda host dan nama acaranya saja. Namun, terkadang karena rating salah satu acara variety show lebih tinggi, maka acara itu yang akan dipandang oleh para penonton. Segmen narsis yang selalu ada dan sudah menjadi suguhan pada setiap segmen YKS atau You Keep Smile tetaplah harus dibatasi. Di luar dari adanya beragam perspektif, segmen narsis ini harus dibatasi juga agar tidak menimbulkan overacting yang terlihat sangat berlebihan. Ketiga, kru wajib joget bersama. Kru wajib joget bersama merupakan sesuatu hal yang tabu untuk dilakukan oleh para kru. Karena biasanya para kru mereka akan jaim atau menjaga image. Namun hal itu tidak berlaku bagi para kru program acara YKS atau You Keep Smile, yang sebagian besar krunya memang layak untuk muncul dan tampil di depan kamera. Karena krunya masih muda dan pasti masih energik, mereka tidak canggung, mereka juga memiliki penampilan yang bagus dan juga lumayan. Joget yang ada pada acara YKS disebut goyang sesar. Goyang ini sangat melekat di pikiran para penonton, yang menyebabkan banyak penonton yang menyaksikan acara variety show ini, baik dari rumah ataupun langsung pergi ke studionya. Yang nonton di rumah pun bahkan sampai hafal setiap gerakannya. Dalam acara variety show YKS atau You Keep Smile, para kru haruslah ikut bergabung dan juga ikut joget bersama karena itu merupakan simbol keakraban kru dengan pengisi acara dan juga para penonton di studio. Para kru harus melakukan hal tersebut karena Trans TV ingin memperlihatkan bahwa tidak ada batas untuk menjalin sebuah kekompakan dan juga tidak ada batas untuk membangun sebuah program kreatif. Keempat, penonton bertebaran di studio dengan posisi yang hampir melingkar. Dengan posisi penonton seperti itu, membuat pengambilan angle kamera dilakukan secara bebas dan mengikuti alur cerita yang sudah dimotori oleh host. Dalam pengambilan angle tersebut, mengikuti alur host adalah yang terpenting. Saat program acara sudah mulai, penonton akan mulai memunculkan ambience. Ambience dalam bahasa Inggris memiliki arti suasana. Ambience juga memiliki arti suara natural. Jadi, ambience yang muncul dari reaksi para penonton membuat suasana studio semakin meriah. Set dekor dan juga properti yang digunakan memiliki kualitas bagus. Hal itu disesuaikan oleh sponsorship dan juga fungsional benefitnya. Sponsorship merupakan bantuan atau dukungan baik dalam bentuk materi ataupun finansial dari sebuah perusahaan ke sebuah event atau acara. Dukungan tersebut kemudian akan dibayar dengan adanya timbal balik dari pihak acara sesuai dengan kesepakatan tertentu. Bisa dikatakan bahwa sponsorship merupakan kegiatan kerjasama antara dua belah pihak. Sedangkan fungsional benefit adalah manfaat yang diberikan sebuah produk sesuai dengan fungsi produk tersebut. Namun, para sponsorship dan juga sekaligus fungsional benefit, mereka juga melihat rating sebuah acara variety show dan banyaknya penonton yang hadir dalam acara tersebut. Jika rating acara tersebut tinggi dan jumlah penontonnya banyak, maka mereka akan setuju untuk melakukan kerjasama.
dalam acara variety show YKS atau You Keep Smile, sudah terlihat bahwa banyak sekali yang menonton acara tersebut. Oleh karena itu, juga banyaklah para sponsorship yang melakukan kerjasama. Set dekor dan properti tersebut digunakan sebagai panggung untuk penonton, atau disebut juga backdrop, yang memberikan kesan seperti hiruk-pikuk hiburan rakyat. Kelima, artis bagi barang-barang pribadinya. Artis merupakan orang-orang yang bekerja di dalam bidang kesenian, atau bisa disebut seniman, di mana pekerjaan ini mungkin adalah pekerjaan yang didam-idamkan oleh banyak orang. Karena selain mendapatkan penghasilan yang bagus, juga dapat dikenal oleh banyak orang. Seperti dalam suatu acara variety show, maka artis yang menjadi bintang tamu ataupun host yang mungkin sudah terkenal, tidak jarang mereka dijadikan sebagai panutan oleh para penonton. Jika seorang public figure akan memberikan sesuatu barang yang merupakan miliknya kepada penonton, semua penonton pasti akan tertarik untuk mendapatkannya. Segmen ini memiliki tujuan utama sebagai daya tarik bagi kehadiran penonton, agar para penonton berbondong-bondong pergi untuk menonton acara variety show-nya. Target utamanya adalah ABG dan juga kaum marginal atau kelas C. Kaum marginal adalah orang-orang yang terpinggirkan dalam tatanan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Segmen ini ingin menjadi daya tarik dan menarik sebanyak-banyaknya penonton di studio, karena yang menjadi kekuatan program acara variety show YKS atau You Keep Smile adalah joget bersama yang akan dilakukan oleh semua penonton secara bersama-sama di studionya. Keenam, menampilkan kategori guest star atau host dari program Trans TV lainnya sebagai sebuah keunikan sekaligus ajang promosi. Promosi adalah upaya untuk memperkenalkan dan juga menawarkan sesuatu kepada konsumen dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Para kru sebuah acara variety show dalam merencanakan sebuah kreativitas program dalam kurun waktu 5 jam stripping bukanlah hal atau perkara yang mudah. Hal itu yang membuat segmen format program unggulan yang dimiliki adalah sebuah taktik pingpong antar program dan juga memanfaatkan kepopuleran host yang masih terikat kontrak siaran. Kepopuleran host juga sangat berpengaruh dalam promosi sebuah acara, karena jika dalam acara variety show tersebut menggunakan host yang merupakan artis terkenal dan juga sudah merupakan bintang, maka acara tersebut akan banyak yang menonton karena mereka para penonton juga tertarik untuk melihat hostnya. Dalam program acara variety show YKS atau You Keep Smile, ketika program telah mencapai sebuah kepopularitasan dan untuk mempertahankan posisi tersebut, maka para kru akan berkreasi dengan memunculkan ide-ide nyeleneh yang aneh. Para kru melakukan hal tersebut sebagai kewajiban agar para penonton tidak akan jenuh saat menonton acaranya. Ketujuh, kompetisi atau games antar penonton, host, bintang tamu, dan kru, baik games joget, panco, menunggang banteng, terapi tawa, dan juga kuis. Dalam segmen ini, target akan memberikan hadiah uang secara langsung kepada peserta yang menang sesuai dengan peraturan yang berwenang. Dalam segmen games ini, desain gamesnya haruslah sudah dirancang dengan sedemikian rupa, yang digunakan untuk menghibur dan alat penghubung antara penonton di studio dengan penonton yang ada di rumah.
yang hanya bisa menikmati dari televisi. Beberapa games yang sudah tayang tersebut sudah dievaluasi melalui data. Manakah yang diapresiasi oleh penonton di rumah, sedangkan penonton di studio, jika semakin banyak segmen yang membuat mereka memperebutkan sejumlah uang, maka hal itu akan secara otomatis berdampak semakin banyaknya penonton yang akan mengantri untuk ikut dalam kompetisi games. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8. Untuk tips kreatif variety show dapat dilakukan dengan cara menghipnotis host dan menghadirkan cerita nyata seputar korban hipnotis sehingga mempertunjukkan sketsa komedi yang berbeda. Berdasarkan kesuksesan program hipnotis Uya Emang Kuya di SCTV, tim kreatif mengombinasikan dengan gosip-gosip seputar host YKS yang populer. Kepiawaian seorang Ferdinand, yaitu seorang hipnotis, menghipnotis juga patut diacungi jempol karena hasil kerjanya menghadirkan sosok korban terhipnotis yang sempurna di dalam kendalinya. Hasilnya penonton di studio dan di rumah terhibur karena riuh tawa, ambience yang langsung terdengar. Selanjutnya segmen hipnotis dapat diperpanjang dari yang mestinya sketsa komedi hipnotis YKS sukses menghibur penonton karena subjek terhipnotis di bawah kendali sadar seperti melihat orang-orang di sekitarnya itu mirip dengan istri, pacar, bahkan mertua. Dan berbeda dengan program Uya Emang Kuya yang mengalami protes keras, bahkan dianggap haram karena orang yang dihipnotis tanpa sadar menceritakan aib negatif orang lain dan aib dirinya sendiri yang seharusnya dirahasiakan. Berikutnya yaitu nomor 9, itu dapat dilakukan set dekorasi studio yang dibagi menjadi beberapa set yang terdiri dari satu panggung utama dan beberapa panggung tambahan sesuai dengan kebutuhan segmen, program, dan sponsorship yang dipersiapkan untuk built-in iklan, sehingga untuk dekorasi studio pun akan berubah-ubah dan tidak monoton. Yang ke-10 untuk tips kreatif variety show, yaitu host dan pengisi acara harus pandai menciptakan suasana yang menarik dengan memperagakan punching line dan gimmick di setiap segmen serta fanfare di akhir acara. Yang terakhir yaitu yang ke-11 untuk tips kreatif variety show, yaitu ada mempertahankan akronim YKS dari Yuk Kita Sahur menjadi Yuk Keep Smile. Dengan begini sebuah program akan dicap sebagai program yang konsisten dengan nama programnya, dan program yang sedang jadi trendsetter ini akan dikedepankan atau dipromosikan pada seluruh program Trans TV lainnya. Cara-cara dan tren yang nyeleneh yang disajikan oleh YKS ini justru menyegarkan sehingga menarik Antv dan RCTI untuk membuat konsep sejenis. Jadi dibuatlah acara campur-campur dengan menggandeng Luna Maya, Melanie, Vincent, dan lain-lain. Oleh sebab itu makanya konsep dari acara campur-campur ini sangat copy paste dengan YKS. Selain itu, strategi marketing dan positioning ANTV ini terlalu memaksakan, yang mana mereka menarik Olga di saat ia masih terikat kontrak dengan YKS, yang berujung Olga harus berbagi jam dengan Trans dan juga ANTV, karena padahal secara merek dagang YKS itu sudah terlanjur leading dengan maskot Raffi, Olga, dan Cagur. Berbagai upaya ANTV memiripkan dan copy paste konsep variety show Trans tersebut, namun kompetitor itu sulit menyainginya. Ibarat berjualan air minum, Aqua udah terlanjur kuat mereknya, susah untuk dikejar. Bila kompetitor mau mengejar, ya setidaknya programnya dibuat diferensiasi, bukan copy paste. Pengaruh media televisi yang kuat dengan program-program yang ditawarkan membuat budaya tradisional itu bertransformasi menjadi budaya media, yang dimana media televisi ini mengambil arenanya untuk menciptakan budaya
lewat fashion, musik, gaya hidup, informasi, dan lain sebagainya. Jadi media massa tetap menjadi agen kebudayaan massa sekaligus menjadi agen bagi kebudayaan media yang dikhawatirkan secara perlahan-lahan dapat meruntuhkan budaya massa atau tradisional yang arif kita miliki. Dan seharusnya media televisi dapat menerima budaya sebagai sebuah nilai lengkap positif dan negatif, dan dengan kesadaran ini dapat membuat masyarakat ada pada tataran level yang lebih baik. Budaya tradisional yang positif dipadu dengan budaya media yang cenderung mengejar rating atau share dan keuntungan semata. Oleh karena itu diperlukan kekritisan dalam memandang acara yang bukan hanya menghibur namun juga mendidik dan bermanfaat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.